halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di Bincang Bulu bersama gue Dimas dan Saya Raya. So ini udah berapa lama ya kak kita nggak 2 minggu lah 2 ya. minggu lah ya. 2 minggu se-Olimpiade. Olimpiade ya kemarin jadi rencana pengen tengah tapi kayaknya nggak mungkin kan dan akhir baru dapat lagi sekarang. Dan seperti kita tahu juga Olimpiade udah beres, udah semuanya udah tuntas dan hasilnya ya you know lah, di Indonesia secara keseluruhan lumayan ya kak. Lumayan, 2 emas. 2 emas, 1 1 perunggu. perunggu. Sayangnya 2 emas itu nggak ada dari bulu tangkis. Yang kita tahu udah biasa dari 92 dan cuma absen 2012. Ini kali kedua ya kita tanpa emas dari bulu tangkis dan ya menyayangkan ya karena cuma ada 1 ya kak. Satu medali perunggu. Satu itu medali dari perunggu. tunggal putri ya. Iya. Gregoria Mariska Tunjung yang dari awal kita udah bilang ini mungkin bakal bisa jadi potensi kejutan dan ternyata kewujud ya kak. Sayangnya cuma itu. Sayangnya cuma Dua itu. cabur-cabur lain yang mungkin kita unggulin kayak ganda putra. Tunggal putra itu sebenarnya emang diharapin ya. Ya banget. Dapat raih emas gitu karena ngelihat perjalanan mereka ya waktu di All England dan kejuaraan Asia. Iya. Tapi benar ternyata di Olimpiade keok semua gagal. Keok semua. Di Jojo sama Ginting itu kalah di fase grup. Ginting terakhir kalah dari Thomas Junior Popov, Prancis, tuan rumah ya. tuan rumah. Lalu Ginting kalah Jonathan dari India. Dari India ya, Sherlaksha. Tuh gimana kak ngeliat 2 grup itu tuh? Apa yang sebenarnya terjadi sih? Kasian ya sebenarnya, maksudnya harapan kita sebenarnya tinggi walaupun memang kalau ngelihat persiapannya udah all out tapi ternyata saat di laga kayaknya nggak keluar tuh. Ya, itu benar. Kalau susah gitu, nggak maksimal. Entah kenapa kayak misalnya kayak Ginting aja, Ginting mungkin udah maksimal, tapi mungkin lawannya 2 nih, antara tuan rumah sama pendukungnya gitu. Sendiri. Mungkin balik lagi mental ya. Ya itu lagi mental. Kalau kita udah all out ya balik lagi. Mental itu yang menjadi penentunya gitu. Terus kalau Jojo memang sangat disayangkan, sebenarnya kita punya kans ya betul. Buat menang lawan wakil India itu. Sherlaksha. Tapi Jojo tidak keluar. Iya, permainannya kayak permainannya tuh kayak dilepas aja gitu ya. Pemain yang terbaiknya nggak ada tuh ya kemarin di Paris tuh. Entah peaknya udah lewat. Nah, tuh atau ada yang tahu. Seperti apa gitu. Padahal ini Olimpiadenya kedua ya. Iya betul. Mestinya udah belajar lah dari yang 2020 gitu. Apalagi juga pas di Tokyo, Jojo, Ginting bahkan perunggu ya, dan sekarang malah fase grup penurunannya drastis banget nih buat tunggal putra. Terus sementara di ganda putra ini kita punya Fajar Rian yang awal menjanjikan ya kak, menang lawan 2 di grup, tapi tiba-tiba kalah, terus kalah dari India juga, Satwik, Sairaj, Ranki Reddy, akhirnya Seti, jadi runner up grup. Lalu di 8 besar ya, ketemu sama Liang Weikeng, Wang Chang tuh dari Tiongkok yang lagi-lagi juga kita kalah, emang tuh juga unggulan juga ya. Jadi ya kalahnya sebenarnya tipis. Tapi ya itu, kalau di lapangan itu mental berbicara. Betul. Udah terakhir siapa yang paling kemauannya gitu, kemauan untuk menangnya itu yang menentukan di lapangan. Sayangnya itu yang kayaknya kurang ya ditunjukkan oleh Ginting, Jonathan maupun juga Fajar Rian. Iya. Dan malah kejutannya ya tadi di Gregoria yang wah tuh kita bisa ngalahin bisa ngalahin Ratchanok, Mei Intanon, terus juga di semifinal ngerebut 1 game ya, Han Seong ngerebut 1 game, terus harus kalah tapi di perebutan perunggu yang semestinya main lawan antara Marin atau He Bingjiao tapi batal karena Marinnya sendiri cedera ya di saat posisi unggul atas He Bingjiao, akhirnya perunggu. Ya tapi ya 1 perunggu menyelamatkan lah ya ini kasarnya. Menyelamatkan wajahnya bulu tangkis sebenarnya yang nyaris banget tercoreng gitu. Sebenarnya udah tercoreng sih kalau misalkan nggak dapat emas ya gagal emas tuh udah. Harusnya bisa emas gitu. Karena bulu tangkis ini andalan gitu. Tapi nyatanya justru hanya dapat perunggu. Gitu. Dan itu dari Georgie yang bisa dikatakan kita tidak mematok sebenarnya ya. Nggak berharap banyak, cuma berharap dia bagus aja main seberapa maksimalnya. Untungnya juga itu kan biasanya kan bulu tangkis selalu menyelamatkan Indonesia ya kak. Emas untungnya di saat
bulu tangkis gagal emas nih ada yang 2 yang lain jadi kayak ya Indonesia terselamatkan lah. Kayak angkat besi sama panjat tebing. Angkat besi emang langganan ya kalau misalkan medali, dan ini kenapa jadi berbeda karena akhirnya mendapat emas. Biasanya kan perak perunggu gitu, tapi ini akhirnya dapat emas dan itu menjadi catatan khusus lah buat Indonesia gitu, sejarah. Kemudian panjat tebing. Kalau panjat tebing ini kali kedua sebenarnya diselenggarain di Olimpiade. Cuman untuk speednya memang ini yang pertama debutan. Dan di debutan itu kita juga dapat emas. Emas, betul. Gitu. Dari Fendrik ya. Lumayan akhirnya 2. Ya setidaknya mengobati masyarakat Indonesia lah. Biasanya dapat emas akhirnya itu. Nah, Kak, balik ke bulu tangkis. Setelah seminggu ya kurang lebih ya. Terus bulu tangkis beres itu ada Munas PBSI. Ini yang juga menarik juga nih karena Munas yang dipercepat ya ini ya bisa Munas dibilang. Dipercepat dan memang awalnya kan kita sempat nanya tuh kenapa diselenggarain cepat, dan mereka sih dari pihak PBSI mengatakan tak akan mempengaruhi dari si bulu tangkis itu sendiri ketika bertanding di Olimpiade. Tapi mungkin ya sih. Nah kita nggak tahu itu ya. Ternyata itu berpengaruh. Buktinya hasilnya perunggu nggak ada. Kita nggak tahu pastinya gimana ya karena kan mungkin secara persiapan udah maksimal, entah mengganggu apa enggak ya, sayangkan aja. Mana tahu kepikiran atletnya kan, kepikiran. Duh siapa nih yang menang gitu. Nggak ada yang tahu tapi pada akhirnya yang menang udah dipastikan ya. Bahkan wakil tunggal ya Kak, ya itu Pak Fadil Imron yang merupakan sekjen dan juga ketua tim ad hoc. Pak Fadil ini menang aklamasi 34 Pengprov yang mendukung dari 38. Oh, cuma 4 berarti? Iya, oh, banyak. 34. 4 doang suara itu keren sih, maksud bisa menang cepat gitu. Aklamasi, terus terpilih Pak Fadil buat sampai 2029. 2008, sorry. 4 tahun. Dan kalau kemarin setelah itu dia ngomong soal misi-misi lah ya biasa sama temen-temen target terakhir. Target itu dia tuh kayak ada 3 gitu Kak, target pendek, menengah, sama panjang. Kalau pendek itu kalau kemarin dia bilang tuh ingin sarana prasarana diperbaiki. Itu oke lah, pelatnas nih itu. Kedua itu prestasi lebih merata. Nah yang panjangnya ini soal Olimpik. Olimpik Los Angeles benar 2008 itu pengen lengkapi kuota ya, maksudnya semua sektor, 5 sektor. Sebenarnya kita udah mungkin ekspektasinya ini kali ya, setiap sektor ada 2 wakil. Komplit karena ya, memang 10. Dibatasin. Kalau kemarin kan kita 9 atlet, 6 wakil. Yang ada 2 wakil tuh cuman Tunggal Putra, Jojo Ginting. Satu-satunya satu sektor, sisanya satu doang ya, satu wakil aja. Itu panjangnya dia itu sama emas. Nah, di 2029 ini emas 2028 sorry 2028 emas siapa Kak kira-kira Kak? Kalau ngelihat kita satu-satu dulu deh mungkin simpel aja. Kalau ngelihat potensi ya maksudnya ini kan 5 sektor dan memang di 2024 ini rata-rata usianya sudah melewati semua ya. Bisa dibilang sudah masa-masa sudah peaknya udah di 2024. Nah, kalau kita hitung maju ke depan 2028 artinya kan usia mereka rata-rata di angka 3 ya, 30-an ya, menginjak angka kepala 3 gitu. Bisa dikatakan lawannya juga nyaris mirip-mirip juga. Artinya motong nggak sih? Bukan motong regenerasi, tapi emang eranya udah berubah gitu. Kayak persaingannya kita nggak bisa kayak misalkan kalau di tunggal putri itu kita kemarin kan ngandelinnya Georgie terus ya. Terus di kalau Tokyo 2028 ya siapa lagi 2028 Esther Komang. Masih terus ada Putri KW juga, kemudian ada Ruzana juga. Ruzana Junior, terus Ciara sama Mutiara. Tuh udah 5 ya. Udah 5. Di tunggal putri sih sebenarnya banyak, tinggal gimana kita menyiapkannya ya. Potensinya tuh gede banget itu sebenarnya. Terus kalau tunggal putra nih yang agak cemas-cemas gimana gitu. Iya lumayan kan? Ya, karena Ciko lah paling di bawahnya si Jonathan meskipun secara usia sama nggak beda jauh gitu, sama Jonathan Ginting. Gitu. Jadi paling kalau mau ke Alwi ya. Iya Alwi sama satu Christian lagi Adinata mungkin ya yang sehat tentu ya kita tahu CA lagi masih cedera ya, masih pemulihan. Detailnya ya semoga kalau misalkan bisa pulih, bisa bangkit,
ya bukan nggak mungkin kan jadi Alwi sama CA. Karena mereka potensinya ada. Iya benar, potensinya Bagus, ada di dua gitu. itu. Tunggal putra. Tunggal putra. Nah, kemudian Ganda putra ya kita masih berharap yang sama ya yang sekarang. sama. Kan ada racikan baru nah, nih. itu. Racikan baru si Fikri Daniel sama Bagas Leo Bagas. Kemudian ada Rahmat Ire, jangan dilupakan. Iya, itu 6 orang 3 pasang. 6 orang. Semoga aja siapapun pelatih ntar yang terpilih kan kita nggak tahu nih lanjut apa enggak. Iya. Kohar atau siapa ntar ya bisa lanjut lah setidaknya 6 nemu pasangan terbaik lah dari 6 orang ini. Karena Fajri sendiri kemarin ngomongnya gitu loh, maksudnya itu menjadi Olimpiade terakhir. Sayangnya di Olimpiade terakhir nggak bisa dimaksimalkan, fitnya nggak dapet. Akhirnya nggak dapet apa-apa, sayang banget ya. Iya, gitu. karena memang secara usia juga Fajri udah lumayan ya. Sama kayak Jojo Ginting yang mungkin udah kepala 3. Itu ganda putra. Kalau putri gimana Kak? Ganda siapa? Putri. Ganda putri. Mungkin Gani Apri ini kita. Apri Fadia atau mungkin sedang mereka berdua lah. Entah masih atau gimana. Gimana ya? Maksudnya ini agak sulit bisa dikatakan kayak Apri. Sebenarnya secara usia juga kalau hitung ke depan 4 tahun juga lumayan ya. Udah 28, 29, 30. Udah masuk kepala 3. Paling mungkin Fadia, tapi kita harus cari pasangan barunya. Siapa? Yang bisa ngegendong juga. Ini masalahnya siapa yang bisa menggendong kalau misalkan sama-sama baru, benar-benar harus dari nol ya. Untuk mempersiapkannya gitu. Mungkin Fadia yang akan menggendong kalau misalkan nanti dapat pasangan baru yang muda. Terus ada Rachel Trias ya. Itu ya, siapa lagi ya? Dua itu mungkin tiga orang itu ya. Karena kalau untuk Anatiwi juga usianya sekarang udah usia matang. Terus si Anatiwi sama Lani ya. Lani karena Ripka sudah keluar, udah cabut, udah pensiun juga katanya. Ya itu ganda putri itu 3. Ganda campuran lebih aduh gimana ya, lebih parah lagi. Bisa dibilang kalau ngarepin Rinovita, Rehan Lisa, terus Adnanita mungkin sekarang. Kayaknya mesti potong generasi deh. Mungkin kali ya Kak. Sama Jafar Ais ya paling adalah mereka ada, tapi mungkin cuma buat sosok senior kali ya. Karena kalau buat mengharapkan ya kita nggak tahu nih ke depan gimana. Tapi kalau di bawahnya itu mungkin kalau ada yang bocah-bocah Pratama nih, kayak ada Indah tuh masih bisa ya. Indah potensi kita belum tahu. Amri, terus juga kalau di bawah Pratama tuh ada si Feral Justin Mulia tuh juga salah satu yang bagus tuh Kak. Dari dia waktu itu rangkap ganda putra ganda campuran, akhirnya kecampuran. Itu yang kita belum tahu tuh senior gimana. Terus juga ada Priska Elsada itu Elsa tuh juga lumayan. Terus sama paling yang junior tuh ada Marwan Faza sama Felisa Albert yang Pasar Ibu tuh. Ya mungkin iya kali ya. PR banget sih. PR banget buat kepemimpinan Pak Fadil di tahun 4 tahun ke depan itu PR banget. Ini sulit kalau misalkan dijalanin hanya sendiri, itu nggak akan bisa, mesti kolaborasi lah dengan berapa pihak. Semua gitu. Kayaknya tim esok mesti ini deh. Harus mulai bekerja dari awal. Harus Jangan kayak kemarin berapa 6 bulan. Iya, 6 bulan. Nggak bisa kita kayaknya begitu. Iya, Pak. mesti dari awal memang disiapin. Dan memang tim esok sebenarnya nggak masalah ya. Iya. Kalau untuk dilanjutin ya. Karena kualifikasi aja tuh 2 tahun lagi kan. Kualifikasi udah mulai, kalau bisa dari sekarang Pak mulai siapin ya. Siapa? Nah, tapi soal kepengurusan ada bocoran nggak sih kan nih Kak kemarin Kak? Ini kalau bocoran, sebenarnya bocoran nggak ada. Tapi dari kalau kita ngelihat yang berseliweran dulu, yang berseliweran di sosial media itu kayaknya ngelihat banyak sosok legenda ya. Seperti siapa? Sony Dwi Kunchoro, Aopik ada, Bayuni juga ada, terus siapa lagi? Ricky Widianto, mantan partnernya Ricky. Ariki yang sebelumnya. Ariki Sumagja juga, Binpres ada juga. Ya mungkin mereka bisa aja masuk. Cuman di mana jabatannya kan kita nggak tahu. Kan memang tergantung dari Fadila sendiri dan semua ya atas seperti apa nih milih kepengurusan. Kita sih berharap ya benar ditempatinnya ya, maksudnya ditempatin benar terus yang sesuai kapabilitas. Betul. Dan yang ditunjuk juga ya maksimal lah semuanya. Maksudnya entah Kabid Binpres atau Pak Sekjennya atau siapanya.
yang tujuannya ya tentu satu ya, yang target tadi ya Kak, Olimpiade Los Angeles. Kasihan loh, 2008. maksudnya gimana ya, ekspektasi kita tinggi, jangan sampai bulu tangkis juga hilang gitu betul. ya. Jangan mentang-mentang juga karena udah berbagi beban dengan cabur lain, terus jadi lepas gitu. Lepas, ya udahlah, masih ada panjat tebing, masih ada panjat besi. Jangan sampai kayak gitu. Jangan Tetap sampai. kita harus berharap sama bulu tangkis ya, syukur-syukur cabur lainnya juga. Jadi nggak hanya 3 aja tuh, bisa aja cabur lain, misalnya kayak senam, panahan, judo yang baru-baru yang kemarin lolos ya, sepeda balap. Ya itulah 3. Karena kalau misalkan kemarin aja nih, kita kan mungkin contoh kalau kemarin 2, kalau bulu tangkis aja bisa dapet tuh 1 atau 2 kan 3, 4 emas lumayan ya Kak. Lagi sesuai nih sama target ini nih. Kalau teman-teman lihat deh, itu sebenarnya kalau 2024 Olimpik itu kan target kita 30 ya. 30 besar. Kita sekarang 39 dengan torehan yang 2 emas. Satu perunggu itu. Gitu. Tuh kalau terus 1 kalau emas, misalkan 2028 berarti kita harapannya bisa nembus 20 besar. 20 besar tuh 4 emas lah ya. 4 emas. 4 tinggi kayaknya. Banget tinggi banget cuy. Ya kita doa aja lah. Bulu tangkis siapa tahu bisa 2 atau 3 emas. Oh iya, kita lumayan kan, nggak ada yang tahu. Siapkan regenerasinya. Betul. Jangan mengandalkan mungkin yang udah gitu ya. Harus berani tega sih. Bener. Harus tega. Demi prestasi ke depan ya. So itu dulu pembahasan kita buat sobat Sportase. Jangan lupa buat ikutin terus konten-konten Sportase lainnya, ada bincang bola dan juga bincang voli, dan juga jangan lupa subscribe tentunya dan follow media sosial Sportase buat nantikan pembahasan lain dari kita. So sampai sini dulu, sampai jumpa lagi. Bye bye. So buat teman-teman yang mungkin ada ide Kak buat pembahasan kita berikutnya, boleh komen di bawah. Ntar siapa tahu kita baca-baca dan pertimbangkan buat bahasan berikutnya yang mungkin lebih seru atau apa. Itu aja dulu. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye.